Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul yaitu Saling Mengampunilah Kamu. Besok pagi saudara-saudara kita yang beragama Islam akan merayakan hari kemenangan mereka setelah mereka berpuasa selama 30 hari ini. Nah, untuk itu bagi semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri dimanapun juga berada, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Semoga menjadi orang yang kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian, dan menang atas segala hawa nafsu daging kita. Dan seperti biasanya, ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri itu selalu digandengi dengan ucapan maafkan lahir dan batin. Maka dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan kepada saudara semuanya, maafkan lahir dan batin. Apa sih sebenarnya makna dari kalimat tersebut? Maknanya adalah, jangan kita nih hanya memaafkan hanya di mulut kita saja, tetapi kita juga harus memaafkan sampai ke dalam batin kita. Artinya, kita ini harus belajar memaafkan secara tulus, ya, secara tulus. Jadi, kalau misalkan saya sudah berbuat salah terhadap saudara, maka saudara harus memaafkan saya dengan hati yang tulus dan sudah tidak mengungkit lagi kesalahan saya terhadap saudara. Kan saudara sudah memaafkan semua kesalahan saya kan? Nah, kalau sudah dimaafkan, berarti sudah tidak ada lagi kesalahan itu lagi ya kan? Jadi apa yang harus diungkit-ungkit? Kan sudah tidak ada. Ya. Kalau saudara masih mengungkit-ungkit kesalahan yang dulu pernah dilakukan oleh teman-teman saudara, berarti sebenarnya saudara belum memaafkan secara lahir dan batin. Baru lahirnya saja, baru di mulutnya mengatakan memaafkan, tetapi di dalam batinnya, dalam hatinya belum memaafkan. Nah, ayo kita belajar untuk memaafkan, ya. Kalau hari ini, walaupun kita tidak ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri, tetapi kita semua akan tetap ikut menikmati sukacitanya. Bisa libur, ya, bisa libur menikmati pulang kampung, ikut bertemu dengan keluarga, ikut ngelencer, ikut kuliner, ya, dan lain-lainnya. Itu sebabnya, ayo kita juga sama-sama belajar saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang kemarin-kemarin merasa sakit hati terhadap temannya, ayo saling memaafkan. Yang sudah melukai hati temannya, mungkin suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, ayo mintalah maaf kepada teman atau keluarga saudara itu. Kecuali kalau saudara memang tidak merasa melukai hati teman saudara atau keluarga saudara. Tetapi, sekalipun saudara tidak merasa melukai hati orang lain, namun kalau saudara melihat ada teman atau keluarga yang merasa sakit hati terhadap saudara, ya ayo mintalah maaf kepadanya. Sebab mungkin tanpa kita sadari kita sudah berbuat salah dan melukai hatinya. Dan bagi yang merasa sakit hati terhadap temannya, karena merasa telah dilukai hatinya, ya ayo memaafkan teman keluarga kita itu. Sekalipun mungkin teman atau keluarga kita itu tidak minta maaf kepada kita. Maafkanlah orang lain, ya, maafkanlah dengan tulus. Sebab kalau kita mau memaafkan orang lain, ya, mau memaafkan kesalahan orang lain dengan tulus, maka hati kita sendiri yang akan terasa lega, ya, akan rasanya plong gitu. Sebab kita sudah tidak lagi menyimpan rasa sakit hati itu di dalam hati kita. Ingat yang namanya menyimpan rasa sakit hati, yang merasakan sakitnya di hati itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain yang telah menyakiti hati kita, mungkin dia tidak merasa sakitnya itu. Itu sebabnya kita yang harus buang rasa sakit hati itu dari kehidupan kita, ya. Sebab rasa sakit hati itu hanya membuat diri kita sendiri yang menderita. Itu sebabnya jangan suka menyimpan rasa sakit hati. Bahkan kalau kita kembali membaca ajaran dari Tuhan Yesus Kristus
Tuhan Yesus Kristus tidak hanya mengajar kita untuk memaafkan orang lain saja, tetapi lebih daripada itu, ya. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengampuni orang lain. Bukan cuma memaafkan, tetapi mengampuni orang lain. Coba kita mau buka Alkitab kita baca sebagian dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan. Di dalam Lukas pasal 11 ayat yang keempat. Lukas 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, Tuhan mengajar kita untuk berdoa, ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ya, bahkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 diberi tambahan. Coba dibaca Matius 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, di sini Tuhan menegaskan, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di sorga juga akan mengampuni kita. Sebaliknya kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Nah, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, Bapa tidak akan mengampuni kita. Kenapa? Sebab Bapa di sorga tidak menganggap kita sebagai anak-anaknya. Dan kalau Bapa di sorga tidak menganggap kita sebagai anak-anaknya, berarti kita ini masih menjadi lawannya Tuhan, menjadi musuhnya Allah. Tetap memusuhi Allah, melawan Allah. Ya, kalau kita melawan Allah, ya kita tidak akan diampuni, justru akan dihukum oleh Allah. Itu sebabnya kita harus belajar mengampuni siapapun yang telah berbuat salah kepada kita, terutama belajarlah mengampuni suami atau istri kita sendiri. Sebesar apapun juga kesalahannya terhadap kita, suami dan istri itu tetap satu tubuh di mata Tuhan. Ya, berarti kalau kita mengampuni pasangan hidup kita, itu sama dengan kita mengampuni diri kita sendiri. Nah, bagaimana? Apakah ada suami-suami yang belum mau mengampuni istrinya? Apakah ada istri-istri yang belum mau mengampuni suami? Apakah ada suami-suami dan istri-istri yang belum minta ampun karena telah melukai hati pasangannya? Kalau ada, mungkin hari ini hadir di tempat ini, coba pegang tangan suami atau istri saudara. Ya, pegang dengan lembut. Sekarang ya, dipraktekkan, pegang dengan lembut dan katakan pada dia, ampuni kesalahanku ya, ampuni kesalahanku ya sayang. Aku juga mau mengampuni kesalahanmu. Nah, ayo lakukan, jangan malu-malu ya. Yang lainnya coba tutup mata dulu, enggak usah ngelihat. Ya. Kalau kita mau belajar melakukan firman Tuhan ini, ya, maka Tuhan yang akan membuat rumah tangga kita pulih kembali dan kita akan mengalami sukacita dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Mungkin yang mendengarkan di rumah-rumah, coba perhatikan firman Tuhan ini. Kalau ada yang belum bisa saling mengampuni, cobalah saling mengampuni, ya. Jangan menyimpan sakit hati. Ya. Mungkin ada pasangan yang tidak ikut hadir, nanti pulang cepat bereskan pasangannya dengan pasangannya. Yang salah segera minta maaf, minta ampun, ya segera minta ampun pada pasangan kita, jangan sok gengsi. Begitu juga yang sudah disakiti hati, segeralah mengampuni pasangan hidup kita dengan tulus. Lakukan. Kalau kita mau melakukannya, maka Bapa segala kasih dan damai sejahtera itu akan memenuhi kehidupan kita dengan kasih dan damai sejahteranya. Tuhan akan memulihkan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Percayalah. Ya. Saya katakan mengampuni itu setingkat lebih tinggi daripada memaafkan. Ada yang mengatakan begini, di dalam psikologi agama, dua konsep ini memiliki perbedaan yang mendasar. Memaafkan adalah proses internal yang berfokus kepada perubahan emosional
Jadi hanya bicara tentang perasaan di dalam hati kita. Sedangkan mengampuni itu lebih terkait pada tindakan eksternal, seperti penghapusan hukuman atau rekonsiliasi. Contoh memaafkan. Kalau teman kita punya hutang, kemudian tidak membayar, nah kita bisa memaafkan kelakuannya itu, tetapi kita tidak akan mau memberi hutang lagi kepadanya. Bagaimanapun juga kita akan berusaha untuk menjaga jarak dengan dia, supaya dia tidak hutang lagi kepada kita. Sebab kita anggap hutang teman kita itu masih ada, ya. Sekalipun dia tidak membayarnya, tapi masih ada hutangnya. Itu yang disebut dengan memaafkan, mau memaafkan, tetapi dia akan jaga jarak dan tidak akan menolong lagi. Berbeda dengan mengampuni. Kalau kita mengampuni, berarti kita akan menghapuskan hutang teman kita itu, dan kita akan tetap bersikap baik terhadap dia. Kalaupun mungkin suatu saat nanti teman kita itu benar-benar membutuhkan pertolongan lagi dari kita masih mau menolong dia lagi. Tanpa mengungkit-ungkit hutangnya yang lama, hutangnya yang dahulu. Nah, itulah mengampuni. Contoh yang lain, ya. Kalau suami kita selingkuh dan dia sudah minta maaf pada kita mau memaafkan kesalahannya, tetapi kita tetap menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap dia. Ya, mungkin enggak mau masakkan dia, enggak mau ladeni lagi, enggak mau nyiapkan makanannya dan sebagainya. Kalau ketemu wajahnya cemberut, wajahnya masam, sehingga suasana rumah tangga tidak nyaman. Ya, kalau nanti ada pertengkaran lagi, wah mulai diungkit-ungkit kembali kesalahannya. Itu namanya hanya memaafkan tetapi tidak mengampuni. Kalau kita mengampuni kesalahan pasangan kita, maka kita akan bersikap manis terhadap dia, bersikap mesra kembali kepada pasangan kita, pada suami kita. Dan kita akan melayani dia dengan baik lagi. Dan kita sudah menghapuskan kesalahannya dan tidak mau mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Kita akan memulaikan hidup ini dengan lembaran yang baru dan yang bersih. Itu mengampuni. Mungkin kita berkata, lah saya masih tetap ingat tuh kesalahannya. Gimana? Saya nggak bisa lupa tuh. Ya, memang sebagai seorang manusia, kita memang masih bisa ingat kesalahannya. Sebab kesalahan itu sudah terekam di dalam otak kecil kita. Tetapi kita sudah tidak merasakan sakitnya lagi dari ingatan itu. Kita sudah membuang semua rasa sakit hati itu dan kita tetap bersikap manis. Kita tetap bersikap mesra kepada pasangan kita. Nah, itulah yang disebut dengan mengampuni. Mungkin kita berkata, wah sulit ya. Sulit tidak sulit, ya kita harus tetap belajar mengampuni. Sebab itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar kita untuk memaafkan saja, tetapi untuk mengampuni. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh bagaimana caranya mengampuni itu. Yaitu dengan membuang semua dosa kesalahan kita itu sejauh timur dari barat sehingga tidak bisa ditemukan lagi. Coba kita baca Mazmur 103 ayat yang ke-12. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Nah, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya, dilemparkannya semua pelanggaran kita. Berarti sudah enggak ketemu lagi. Nah, itulah caranya mengampuni yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Sulit ya? Ya memang sulit. Sebab daging kita ini sifatnya pendendam. Tidak suka mengampuni, tidak suka melupakan kesalahan orang lain terhadap kita. Buktinya, sampai berapa puluh tahun pun kita pasti masih ingat kesalahan teman atau saudara kita itu. Dan masih bisa merasa sakit hati kembali. Betul ya? Sekalipun mungkin kita sudah berkata, saya sudah mengampuni kok kesalahannya terhadap saya. Tetapi kenyataannya kita masih ingat-ingat kembali kesalahan itu dan masih merasa sakit hati lagi. Itulah sifatnya daging kita. Tidak suka melupakan kesalahan orang lain. Tetapi kalau kita berbuat seperti itu, ya kita yang rugi. Dan yang seringkali terjadi kalau kita yang berbuat salah,
Kita menuntut orang lain untuk melupakan kesalahan kita. Apalagi kalau yang sudah kita jahati, lukai hatinya itu adalah sesama teman orang Kristen. Seringkali kita pakai ayat-ayat firman Allah untuk menekan orang itu untuk mengampuni kita, untuk melupakan kesalahan kita terhadap dia. Kita berkata, katanya kamu tuh orang Kristen, kok kamu masih ingat-ingat kesalahan saya terus? Bukankah Tuhan mengajar kamu supaya kamu mengampuni kesalahan orang lain? Ingat loh, kalau kamu tidak mau mengampuni aku, tidak mau mengampuni kesalahanku, maka Bapak di sorga tidak mau mengampuni kesalahanmu lagi loh. Tidak mau melupakan kesalahanmu loh. Lah, sudah nggak minta ampun, sudah nggak bertobat, tapi masih mengancam orang lain dengan menggunakan ayat firman Allah. Kalau tidak mengampuni, Bapak nggak mengampuni kamu loh. Ada di antara kita yang suka berbuat seperti itu? Kalau ada, ayo kita bertobat. Ya. Kalau kita yang berbuat salah, maka kitalah yang harus minta ampun. Jangan pakai mengancam dengan pakai ayat Alkitab. Nah, kalau kita sudah minta ampun, tetapi orang yang kita sakiti hati tidak mau mengampuni kita, gimana? Ya sudah, jangan marah-marah. Tapi tetaplah tunjukkan sikap yang baik, tunjukkan perubahan sikap kita. Tetaplah berbuat baik kepadanya. Dan jangan lupa berdoa, supaya Tuhan melembutkan hatinya, sehingga mau mengampuni kita. Kalau teman atau saudara kita, atau mungkin suami atau istri kita yang berbuat salah kepada kita, ya ayo ampuni dia dengan setulus hati kita. Sekalipun mungkin dia tidak minta ampun kepada kita. Bahkan mungkin sekalipun dia terus berbuat jahat terhadap kita, tetap kita harus belajar mengampuni. Tuhan mengajar kita untuk mengampuni orang lain bukan cuma sekedar memaafkan saja. Harus belajar mengampuni. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa mengampuni kesalahan orang seperti yang diinginkan oleh Tuhan itu? Nah, hari ini kita coba belajar dari pengalaman Yusuf, anak dari Yakub. Yusuf sudah berulang kali dijahati oleh kakak-kakaknya. Sudah diolok-olok berulang kali, sudah dibenci, sudah dimasukkan ke dalam perigi yang kosong, bahkan sudah dijual sebagai budak belian. Masih ditambah lagi dengan dikatakan sudah mati oleh kakak-kakaknya di depan ayahnya. Yusuf dijahati luar biasa oleh kakak-kakaknya. Tetapi sekalipun Yusuf sudah mengalami banyak sekali kejahatan dari kakak-kakaknya yang sudah melukai hatinya, namun Yusuf akhirnya bisa mengampuni mereka. Yusuf bisa mengampuni mereka. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf sehingga dia bisa mengampuni kakak-kakaknya itu? Coba kita pelajari bersama-sama pada petang hari ini. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 50, ayat 15 sampai ayat 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut,
Aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, perhatikan dari pengalaman dan yang dilakukan oleh Yusuf ini kita belajar apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa juga mengampuni orang lain. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tempatkanlah Tuhan pada posisi yang tertinggi di dalam hidup kita. Tempatkan Tuhan pada posisi yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Itu ditulis dalam ayat 19. Ketika Yakub ayah mereka sudah meninggal dunia dan kakak-kakaknya takut kalau nanti Yusuf membalas dendam pada mereka, maka yang pertama kali dikatakan oleh Yusuf adalah, aku inikah pengganti Allah? Apakah aku ini pengganti Allah? Nah, dari ucapannya ini kita bisa melihat bahwa Yusuf adalah orang yang selalu menempatkan Tuhan pada posisi yang tertinggi di dalam kehidupannya. Dia tidak akan pernah mau menggantikan Tuhan dengan siapapun juga yang lainnya sebagai pribadi yang paling tinggi di dalam kehidupannya. Dia tidak mau menggantikan Tuhan dengan Raja Firaun. Sekalipun Firaun adalah orang yang paling tinggi di dalam kerajaan Mesir. Sebab dia tahu bahwa kemampuan Firaun itu sangat terbatas. Ada saatnya Firaun juga tidak mampu berbuat apa-apa ketika menghadapi masalah. Buktinya, ketika dia diberi mimpi oleh Tuhan, dia tidak mengerti artinya. Ya. Dan ketika Yusuf sudah menjelaskan, memberitahukan arti mimpi itu kepada Firaun, Firaun tetap tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Itu sebabnya Firaun menyuruh Yusuf yang mengatur kerajaannya. Nah, lihat, sekalipun Firaun itu orang yang paling berkuasa dan paling tinggi kedudukannya di Mesir, namun dia tetap manusia yang sangat terbatas kemampuannya. Firaun tetap tidak mampu melakukan segala sesuatu itu sendirian. Itu sebabnya butuh bantuan orang lain. Nah, itu sebabnya Yusuf tidak mau menjadikan Firaun sebagai pengganti Tuhan di dalam kehidupannya. Yusuf juga tidak mau menggantikan Tuhan dengan dirinya sendiri. Sekalipun saat itu Yusuf sudah menjadi orang yang sangat berkuasa. Ya, firman Tuhan katakan dia menjadi mangku bumi, menjadi perdana menteri, menjadi wakil raja yang paling berkuasa di Mesir. Menjadi orang yang kedua di Mesir. Posisinya hanya satu tingkat di bawah Firaun. Dia tidak mau menggantikan Allah dengan dirinya. Sebab dia tahu bahwa akan ada saatnya dia nanti akan menjadi tua dan dia akan kehilangan kekuasaannya dan akhirnya dia akan mati. Yusuf tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tertinggi, pribadi yang maha kuasa. Itu sebabnya dia tetap menempatkan Tuhan pada posisi yang tertinggi dalam kehidupannya. Dan dia sudah membuktikan sejak masa mudanya bahwa dia benar-benar menempatkan Tuhan pada posisi yang tertinggi. Itu sebabnya dia selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Sekalipun kakak-kakaknya semua berbuat jahat, melakukan kejahatan, tapi dia tidak mau ikut-ikutan melakukan kejahatan. Bahkan dia yang lapor kepada ayahnya tentang kejahatan kakak-kakaknya. Coba baca Kejadian 37 ayat yang kedua. Kejadian 37 ayat 2. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, perhatikan, sejak muda Yusuf selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Bahkan sekalipun dia berada di negeri asing, di negeri orang sebagai tawanan, sebagai budak belian, dia tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Ketika dia ada di rumah Potifar pun dia tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Ketika majikan perempuannya, istri Potifar mengajak dia untuk berbuat zina, dia menolak dengan tegas.
Bahkan sekalipun dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian dilemparkan ke dalam penjara tanpa berbuat salah, dia tetap tidak mau berbuat dosa terhadap Tuhan. Dia berkata kepada majikan perempuannya itu, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Sudah bisa baca dalam Kejadian 39 ayat 9b. Nah lihat, sepanjang hidupnya Yusuf selalu hidup di dalam takut akan Tuhan. Dia selalu menempatkan Tuhan pada posisi yang tertinggi dalam hidupnya. Bahkan sampai dia menjadi seorang yang punya kekuasaan yang luar biasa, ya, punya kekuasaan yang tidak terbatas di Mesir. Dia tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Dia tetap menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidupnya. Itu sebabnya dia katakan, apakah aku ini yang harus menjadi pengganti dari Allah? Dia tidak mau merampas kedudukan Tuhan. Dia tidak mau merampas kemuliaan Tuhan. Nah, karena dia selalu hidup, selalu menempatkan Tuhan pada posisi yang tertinggi dalam hidupnya. Itu sebabnya Tuhan selalu melindungi dia, selalu membela dia. Ketika dia dimusuhi, dijahati oleh kakak-kakaknya, Tuhan melindungi dia. Ketika dia difitnah, dijahati oleh keluarga Potifar, Tuhan tetap menjaga, melindungi dan membela dia. Bahkan ketika dia dipercaya oleh Firaun untuk mengatur negeri Mesir, Tuhan tetap menjaga, membela, melindungi, bahkan memberi hikmat kepada dia. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh Yusuf semuanya berhasil. Tuhan jadikan berhasil. Nah, sepanjang hidupnya Yusuf benar-benar sudah membuktikan dia menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan dia menikmati keuntungannya kalau dia selalu menempatkan Tuhan pada posisi yang tertinggi. Itu sebabnya dia tidak ragu-ragu untuk melakukan semua perintah Tuhan dengan taat, termasuk mengampuni saudara-saudaranya. Ya. Orang yang menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi dalam hidupnya, dia akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Termasuk mengampuni. Yusuf mau mengampuni kakak-kakaknya itu. Mungkin sudah bertanya, apa ada ayatnya? Kalau Tuhan sudah mengajarkan, bahkan menyuruh untuk mengampuni itu pada zamannya Yusuf. Ada ayatnya enggak? Atau mungkin sebelum zaman Yusuf sudah ada perintah Tuhan itu enggak? Memang tidak ada ayatnya kalau kita baca dalam Alkitab. Tetapi ingat, firman Tuhan itu tetap firman Tuhan. Tidak pernah berubah-ubah. Walaupun mungkin tidak diucapkan pada zaman dulu, baru ditulis pada zaman sekarang misalkan. Tetap firman Tuhan itu berlaku untuk sepanjang masa. Ya. Tuhan tetap mengajar manusia untuk saling mengampuni. Ya. Itu yang diajarkan oleh Tuhan kepada manusia. Mungkin melalui Adam dan Hawa. Mereka yang mengajarkan perintah Tuhan untuk mengampuni orang lain kepada keturunannya. Mungkin mereka yang menceritakan kepada keturunannya bagaimana Tuhan sudah mengampuni mereka ketika mereka berbuat dosa. Bagaimana Tuhan mengampuni Kain ketika Kain berbuat dosa dengan membunuh adiknya sendiri. Mungkin Adam dan Hawa yang ceritakan tentang pengampunan itu. Mungkin juga lewat Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka lah yang mengajarkan, menceritakan bagaimana Tuhan itu mau mengampuni Sodom dan Gomora yang sudah berbuat dosa. Asal ada 50 orang yang benar, Tuhan ampuni Sodom dan Gomora. Tapi sayang sekali, enggak ada 50 orang, cuma ada 8 orang yang benar. Dan 8 orang yang benar itu pun tidak 100% benar. Itu sebabnya Sodom dan Gomora tetap dihukum oleh Tuhan. Nah lihat, sejak zaman dahulu Tuhan sudah mengajarkan tentang mengampuni. Bukan cuma dengan kata-kata, dengan perintah saja, tetapi juga dengan tindakannya. Dengan memberikan contoh lewat perbuatannya. Bahkan ketika anak Allah, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan hidup sebagai seorang anak manusia, dia sudah tunjukkan tindakan pengampunannya dengan mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Enggak peduli seberapa banyaknya, seberapa besarnya dosa-dosa kita, diampuni oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan teladan,
dengan mengampuni kita, maka kita sebagai anak-anaknya harus saling mengampuni. Itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Coba baca Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Tuhan memberikan perintah supaya kita ini penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus juga sudah mengampuni kita. Nah, perhatikan, menempatkan Tuhan pada posisi yang tertinggi dalam hidup kita, itu yang akan membuat kita bisa dan mau bertindak mengampuni orang lain. Karena kita tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Dan itulah yang sudah Tuhan kerjakan untuk kita. Tuhan sudah mengampuni kita, sekalipun dosa dan kesalahan kita setinggi gunung, sebanyak pasir di pantai lautan. Kalau kita benar-benar mau menempatkan Tuhan pada posisi yang tertinggi di dalam hidup kita, maka kita akan jadi orang yang benar-benar takut dan hormat kepada Tuhan. Dan ingat, takut akan Tuhan tidak bisa lepas daripada melakukan perintah Tuhan. Nanti dibaca Ulangan 6 ayat 24-25 ya. Nanti dibaca di rumah aja. Di situ dikatakan orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu melakukan perintah Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini selalu bergandengan dengan melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam kehidupan kita, mau tidak mau kita harus melakukan perintah Tuhan. Dan salah satu perintah Tuhan adalah mengampuni. Mengampuni. Kalau kita mau melakukan perintah Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Dan kalau kita menjadi orang yang benar, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Tuhan akan menjaga kehidupan kita, Tuhan akan bela kita, Tuhan akan berkati kita, sehingga hidup kita akan aman dan bahagia. Tuhan akan memberkati kita seperti Tuhan memberkati Yusuf, luar biasa. Apapun yang kita minta kepada Tuhan akan didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Itu sebabnya, ayo tempatkan Tuhan pada posisi yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Jangan digantikan dengan perkara-perkara yang lain. Jangan menggantikan Tuhan dengan uang, dengan pekerjaan, dengan keluarga, atau dengan apapun, termasuk jangan menggantikan Tuhan dengan diri kita sendiri. Tuhan harus tetap punya posisi yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Itu yang akan membuat kita bisa mengampuni orang lain. Ini yang pertama ya. Dan yang kedua, kita harus buang semua perasaan dendam itu dari hati kita. Ayat 15 sampai ayat 18. Ketika Yakub meninggal dunia, kakak-kakak Yusuf takut kalau nanti Yusuf balas dendam. Sebab tidak ada ayahnya lagi yang bisa melindungi mereka. Takut kalau nanti Yusuf balas dendam dan mencelakai mereka. Itu sebabnya mereka minta ampun kepada Yusuf atas semua perbuatan mereka yang jahat itu. Dan perhatikan, saat itu Yusuf menangis. Menangis mendengar perkataan permintaan ampun dari kakak-kakaknya itu. Yusuf mau mengampuni mereka. Saya mau tanya, kira-kira Yusuf pernah menyimpan perasaan dendam pada kakak-kakaknya? Yusuf pernah menyimpan perasaan dendam itu atau tidak? Pernah. Buktinya, ketika pertama kali Yusuf bertemu kembali dengan kakak-kakaknya pada saat bahaya kelaparan itu melanda Mesir dan daerah-daerah tanah Kanaan, Yusuf pernah melampiaskan kemarahannya, kejengkelannya, dengan mempermainkan perasaan dari kakak-kakaknya. Dia berbuat seolah-olah dia nggak kenal kepada kakak-kakaknya. Bahkan berpura-pura menuduh mereka sebagai pengintai-pengintai yang ingin mencari kelemahan dari Mesir. Bahkan dia memenjarakan salah seorang kakak-kakaknya, yaitu Simeon, di dalam penjara. Lihat, Yusuf sudah menyimpan perasaan dendam itu cukup lama. Ya, lebih dari 20 tahun.
Ketika Yusuf dijual sebagai budak belian, saat itu dia berumur 17 tahun. Dan ketika dia diangkat sebagai penguasa Mesir, dia berumur 30 tahun. Berarti sudah ada jeda waktu 13 tahun. Ditambah lagi dengan 7 tahun masa kelimpahan yang sudah terjadi. Berarti sudah 20 tahun. Dan dia bertemu dengan kakak-kakaknya pada saat bahaya kelaparan sudah mulai terjadi. Berarti sudah lebih dari 20 tahun lamanya. Baru Yusuf bertemu kembali dengan kakak-kakaknya. Dan ketika dia pertama kali bertemu dengan kakak-kakaknya itu, dia lampiaskan kemarahannya terhadap mereka. Dan itu membuktikan bahwa Yusuf menyimpan perasaan dendam itu selama bertahun-tahun. Dan itu sebenarnya adalah sesuatu yang manusiawi. Sebab perasaan daging manusia memang sulit untuk mengampuni kesalahan orang lain. Apalagi kalau kesalahannya itu sangat besar sekali. Namun Yusuf sudah berusaha mengalahkan perasaan dendamnya. Ketika dia melihat adik kandungnya yaitu Benyamin dibawa datang. Nah saat itu dia berusaha untuk membuang perasaan dendam itu dari hatinya. Dan dia peluk kakak-kakaknya, dia peluk adiknya sambil menangis. Itu sebabnya ketika kakak-kakaknya kembali minta ampun kepada Yusuf, Yusuf nangis. Sebab dia sudah membuang semua perasaan dendam itu dari hatinya. Dia sudah mengampuni mereka. Nah begitu juga dengan kita, saudara. Kalau kita ingin bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ayo buang semua perasaan dendam itu dari hati kita. Kalau selama ini kita sudah menyimpan dendam itu, ayo sekarang dibuang. Semuanya, jangan ada yang disisakan. Walaupun cuma sedikit, semuanya harus dibuang. Sebab perasaan sakit hati dan dendam itu akan merugikan diri kita sendiri. Akan merusak hati kita sendiri. Itu sebabnya sejak zaman perjanjian lama, Tuhan sudah mengajar kita untuk jangan menyimpan dendam di hati kita. Coba baca Imamat pasal yang ke-19. Ayat 17 dan 18. Imamat 19 ayat 17 dan 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, Tuhan katakan jangan engkau benci saudaramu di dalam hatimu, tapi lebih baik menegur ya dengan terus terang. Jangan engkau menuntut balas, jangan menaruh dendam terhadap orang sebangsamu, melainkan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Jangan dendam terhadap siapapun. Bereskanlah perselisihanmu dengan siapa saja, supaya kamu tidak berdosa karena orang lain. Ya, terjemahan lain katakan, supaya kamu tidak berdosa terhadapnya, terhadap Tuhan. Jangan membalas dendam dan jangan membenci orang lain, tetapi cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Tuhan katakan jangan dendam. Yang boleh membalas dendam itu hanya Tuhan. Sebab hak Tuhanlah untuk pembalasan dendam itu. Ya, Ulangan 32 ayat yang ke-35. Tuhan katakan hakkulah dendam dan pembalasan itu. Jadi kalau kita menyimpan dendam, ayo dibuang. Jangan balas dendam. Kalau kita membalas dendam berarti kita merampas haknya Tuhan. Dan jangan-jangan dengan membalas dendam itu nanti kita justru berbuat salah di mata Tuhan dan Tuhan yang menghukum kita, malah kita celaka. Coba baca Yehezkiel 25 ayat 12 sampai ayat 14. Yehezkiel 25 ayat 12 sampai dengan 14. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom dan melenyapkan
daripadanya manusia dan binatang, dan aku membuatnya menjadi reruntuhan, dari teman sampai dendam, mereka akan mati rebah oleh pedang. Aku akan melakukan pembalasanku terhadap Edom dengan tangan umatku Israel, dan mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murkaku dan amarahku, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah yang membalas. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Ya, di dalam ayat yang ke-12 katakan, Edom membalaskan dendam kesumatnya terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan itu. Ya. Ayat 13, Tuhan yang justru melawan kepada Edom dan melenyapkan semua manusia dan binatang, membuat dia menjadi reruntuhan dan seterusnya. Jadi dengan membalas dendam, kita bisa berbuat salah kepada Tuhan. Kita akan bisa menyalahi Tuhan dan Tuhan justru menghukum pada kita. Itu sebabnya jangan simpan perasaan dendam itu, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Lebih baik kita buang semua dendam itu dari hati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan kotori hati kita dengan dendam. Bahkan di dalam perjanjian baru, Tuhan bukan saja mengajar kita untuk membuang perasaan dendam kita, tetapi justru kita juga harus mengampuni orang lain yang menaruh dendam terhadap kita. Coba baca Kolose 3 ayat yang ke-13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, kalau kita baca ayat ini aneh ya Tuhan itu. Sudah enggak boleh menyimpan dendam, ini kok malah disuruh mengampuni orang yang menyimpan dendam terhadap kita. Kan harusnya lebih baik kita yang membalas dendam saja kan, lebih enak kan, lebih lega hati kita. Itu maunya daging kita. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan ajar kita untuk mematikan keinginan daging kita. Sebab keinginan daging kita itu selalu mengajak kita melawan kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita balas dendam, berarti kita melawan kepada Tuhan. Itu sebabnya ayo buang semua perasaan dendam itu dari hati kita. Jangan kotori, jangan rusakkan hati kita dengan semua perasaan dendam itu. Kalau kita mau membuang semua perasaan dendam itu, ya kita tidak akan pernah, kalau kita tidak mau membuang perasaan dendam itu, ya kita tidak akan pernah bisa mengampuni orang lain. Kalau kita ingin bisa mengampuni orang lain, ya ayo buang perasaan dendam itu dari hati kita. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengisi hati kita dengan kasih Allah. Nah, kasih Allah itu sajalah yang mampu membuat kita bisa membuang semua kemarahan kita, rasa sakit hati kita, kebencian kita, dendam itu dari hati kita. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengisi hati kita dengan kasih-Nya. Jadi langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah buang perasaan dendam itu. Dan yang harus membuang adalah kita, bukan Tuhan. Ya, kita boleh minta pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan untuk membuang dendam itu. Tapi yang bertindak itu kita. Kita yang harus buang itu dari hati kita. Kita belajar melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Yang kedua, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan? Percayalah bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang indah untuk kita. Ya. Percayalah bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang indah untuk kita. Sekalipun kita mengalami perkara yang tidak baik, yang kita katakan sesuatu yang sangat menyakitkan kita. Tapi percayalah, Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik untuk kita semuanya. Itu ditulis dalam ayat 20 dan 21. Ketika kakak-kakak Yusuf meminta ampun pada Yusuf, Yusuf berkata bahwa semua yang sudah terjadi itu adalah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu Yusuf supaya Yusuf nanti bisa menyelamatkan keluarga besar dari ayahnya di saat bahaya kelaparan terjadi. Itu adalah rancangan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan biarkan Yusuf mengalami diperlakukan jahat oleh kakak-kakaknya.
supaya Yusuf bisa masuk ke dalam istana Raja Firaun, bisa menjadi penguasa di Mesir. Itu rancangan Tuhan. Sekalipun apa yang dialami oleh Yusuf itu sangat-sangat pahit sekali bagi Yusuf. Tapi Yusuf tetap percaya bahwa di dalam semua peristiwa yang dialaminya, Tuhan punya rancangan yang indah untuk Yusuf dan keluarganya. Kepercayaan Yusuf terhadap rancangan Tuhan, yang bahwa Tuhan punya rancangan yang pasti terindah untuk Yusuf, itulah yang membuat Yusuf bisa bertahan ketika menghadapi penderitaannya. Memang pada saat dia mengalami penderitaan-penderitaan itu, bahkan ketika dia harus menangis di dalam sumur yang kering, dalam pergi yang kering, maupun ketika dia harus menangis ketika diseret pergi sebagai budak belian, maupun ketika dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian dia dijebloskan dalam penjara tanpa berbuat salah, dijebloskan oleh Potifar. Bahkan ketika dia dikhianati oleh juru minuman raja yang lupa budi setelah ditolong oleh Yusuf. Nah, pada saat dia mengalami semua itu, mungkin dia tidak mengerti apa rencana Tuhan. Dia belum mengerti apa rencana Tuhan baginya. Rancangan yang indah seperti apa? Wong yang saya alami penderitaan demi penderitaan. Dia nggak ngerti apa yang dirancangkan Tuhan bagi dia. Sebab yang dialami hanya penderitaan. Namun dia tetap percaya bahwa Allah pasti punya rancangan yang indah untuk dia. Dan di akhir ceritalah baru dia bisa melihat keindahan dari rancangan Tuhan itu untuk dia. Setelah dia menerima kemuliaan, kekuasaan yang luar biasa, dia tahu, oh ini toh rancangan Tuhan. Membuat saya harus terpisah dari orang tua saya, harus masuk ke negeri Mesir sebagai budak belian, harus difitnah, masuk penjara, supaya nanti ketemu dengan Raja Firaun, supaya nanti bisa diangkat dalam kemuliaan. Nah, baru dia sadar, ini loh rencana Tuhan itu. Nah, seringkali ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi penderitaan, ketika kita disakiti hati oleh teman-teman kita nggak ngerti apa sih rencana Tuhan untuk saya. Kok Tuhan izinkan saya disakiti seperti ini, saya harus menderita seperti ini. Apa sih sebenarnya rencana Tuhan untuk saya? Katanya rencana Tuhan itu indah. Rencana indah yang gimana Tuhan? Yang saya hadapi penderitaan, yang saya hadapi saya difitnah, yang saya hadapi saya disakiti hati, saya dilukai luar biasa. Terus indahnya di mana Tuhan? Tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang indah untuk kita. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan untuk kita. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Enggak lupakan ayatnya. Coba baca Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah memberi kepada kita hari depan yang penuh harapan. Saya akan baca dalam terjemahan yang lain ya. Ayat ini mengatakan begini. Bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana itu bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Tuhan katakan rencana-rencana Tuhan itu bukan untuk mencelakakan kita, tetapi memberikan harapan untuk hari esok. Itu sebabnya Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu itu menjadi indah tepat pada waktunya Tuhan. Sekalipun kita tidak mengetahui, tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan itu, kita tidak mengerti dari awal sampai akhirnya.
Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan membuat semuanya menjadi indah, tepat pada waktu Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, sekalipun kita tidak bisa menyelami rencana Tuhan dan apa yang Tuhan kerjakan dari awal sampai akhir, tetap kita harus percaya bahwa Tuhan akan menjadikan segala-galanya menjadi indah, tepat pada waktunya Tuhan. Ayo, belajarlah mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Dan ingat, percaya kepada Tuhan itu tidak bisa didasarkan atas penglihatan mata kita, atas pengalaman yang sedang kita alami saat ini. Tetapi harus didasarkan atas kepercayaan terhadap pribadi Allah, terhadap diri Allah yang tidak mungkin berbuat salah. Dia adalah Allah yang maha benar, yang tidak mungkin berbohong kepada kita. Kalau dia katakan rencanaku adalah yang terindah untuk kamu, ya Tuhan pasti punya rencana yang indah. Tuhan gak mungkin bohong. Percayalah kepada pribadi Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan yang juga tidak mungkin salah. Karena firman Allah itu adalah kebenaran yang hakiki, yang mutlak. Soal buktinya itu nanti menyusul, ya. Buktinya itu nanti menyusul. Kita akan mengalaminya secara bertahap. Keindahan demi keindahan yang Tuhan kerjakan itu Tuhan akan kerjakan secara bertahap dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh Yusuf. Yusuf mengalami rancangan indah dari Tuhan itu juga setahap demi setahap. Dari dalam sumur yang kering, dari seorang budak belian, Tuhan angkat dia menjadi orang kepercayaan di rumah Potifar. Dari seorang buangan yang dibuang dalam penjara oleh Potifar, Tuhan angkat lagi sehingga dia menjadi orang kepercayaan dari kepala pengurus penjara itu. Dari orang yang dikhianati oleh juru minuman, dia diangkat lagi sampai ke puncaknya, sampai menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Luar biasa kan? Itulah cara Tuhan bekerja, setahap demi setahap. Ya, seringkali kita inginnya kalau Tuhan punya rencana yang indah buat saya, ya sekaligus saja Tuhan tunjukkan pada saya. Ini apa rencana Tuhan yang paling indah ini? Itu mau kita. Tapi cara Tuhan enggak seperti itu. Tuhan akan tunjukkan setahap demi setahap. Kenapa? Sebab kalau kita langsung diangkat oleh Tuhan, diberi kemuliaan, diberi rancangan Tuhan yang terindah, padahal kita belum siap untuk menerimanya, kita akan jadi sombong. Kemudian kita akan bangga, membanggakan diri kita. Ini loh aku, hebat kan aku? Loh, yang membuat hebat kan Tuhan, bukan kita sendiri. Yang membuat Yusuf bisa menjadi penguasa di Mesir, itu Tuhan, bukan Yusuf. Itu sebabnya Tuhan persiapkan hati kita. Setahap demi setahap, Tuhan tunjukkan keindahan yang Tuhan rencanakan. Sampai nanti akhirnya, puncaknya, yang terindah itu yang akan Tuhan berikan pada kita. Sehingga kita berkata, wah luar biasa ya, ini toh rencana Tuhan untuk saya. Selama ini saya mengalami banyak masalah, selama ini saya kok difitnah orang, selama ini kok saya dibenci oleh teman. Kenapa kok saya sampai mengalami penderitaan begini, kok Tuhan izinkan ya? Ternyata ini toh hasilnya yang Tuhan rencanakan. Baru kita akan baru kita akan sadar, ini toh rencana Tuhan. Rencana Tuhan itulah rencana yang terbaik. Amin. Itu sebabnya kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita harus sabar menunggu Tuhan bekerja setahap demi setahap di dalam hidup kita. Kalau kita enggak sabar, kita enggak akan menikmati rancangan indah dari Tuhan bagi kita. Rancangan Tuhan akan berhenti. Itu sebabnya kita harus belajar sabar. Tetap mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Maka Tuhan nanti akan bertindak, mewujudkan semua rancangannya yang indah itu bagi kita. Coba baca Mazmur 37 ayat yang ke-5.
Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Nah, serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak mewujudkan rancangan indahnya dalam kehidupan kita. Nah, hari ini Tuhan mengajar kita untuk saling mengampuni. Siapa yang harus mengampuni? Apakah orang lain? Tidak. Kitalah yang harus mengampuni. Itu sebabnya ketika saya mengambil judul pengampunan ini, tadinya saya mau tulis saling mengampuni, ya, gampang ya, saling mengampuni. Rasanya kok enggak serg ya. Makanya saya rubah, saling mengampunilah kamu. Ya, karena Tuhan ingin yang belajar mengampuni adalah kita, bukan orang lain. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, saling mengampunilah kamu. Kitalah yang harus mengampuni. Tuhan ingin supaya kita belajar mengampuni orang lain. Berapa kali? 3 kali cukup? Berapa kali kita harus mengampuni? Bapak baca, Matius 18 ayat 21-22. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, ketika Petrus tanya pada Tuhan Yesus, Guru, sebenarnya saya harus mengampuni saudara saya yang berbuat salah kepada saya itu berapa kali sih? 7 kali sehari? Tuhan katakan enggak. Ampuni 70 kali 7 kali. Dalam sehari ngampuni 70 kali 7 kali. Artinya ampuni terus. Seberapa banyak kesalahan saudaramu, ampuni terus. Ayo lakukan apa yang Tuhan ajarkan ini. Bagian kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Maka bagian Tuhan nanti akan menggenapi janjinya kepada kita. Membuat hidup kita menjadi indah dan mulia. Akan mewujudkan rancangan indahnya kepada kita. Sehingga kita bisa melihat, oh luar biasa rancangan Tuhan untuk saya. Ingat, bagian kita melakukan bagian kita, mengampuni. Nanti bagian Tuhan menggenapi janjinya untuk kita. Kalau kita tidak mau mengampuni saudara kita yang lain, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Dan kalau Bapa tidak mau mengampuni kita, berarti dosa kita tetap ada. Dan kita akan dibinasakan di dalam lautan api yang kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya ayo belajar saling mengampunilah kamu. Ya, kalau teman-teman kita yang beragama Islam saling memaafkan di hari yang fitri itu, maka saudara dan saya bukan hanya sekedar memaafkan, belajar mengampuni. Itu adalah kehendak Tuhan. Mau melakukannya? Abot ya. Tapi lakukan. Tuhan kan genapi janjinya pada kita. Mari kita mau berdiri bersama-sama.